siang Bapak dan Ibu peserta pelatihan teknis analisis media sosial untuk komunikasi publik. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya hari ini sehat, gitu ya, selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan sesi kemarin, yakni adalah tentang aplikasi analisis media sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang aplikasi yang berbayar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi media sosial non berbayar. Nah, untuk perkenalan tidak usah, kita skip aja karena kemarin kan kita sudah ketemu ya. Ini adalah pertemuan kedua gitu ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya ingin Bapak Ibu kita gerak dulu biar rileks, karena dari pagi sampai siang hari ini Bapak Ibu pastinya kan duduk terus nih ya menerima materi gitu ya. Kita pengen gerak dulu biar rileks kiri kanan gitu ya, supaya lebih enak aja, lebih rileks gitu ya. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk gerakan kepala 2 kali ke kiri dan ke kanan, kemudian bahu ke kiri dan bahu naik ke atas 2 kali hitungan gitu ya. Jadi bisa saya contohkan seperti ini, 1 2 1 2, kemudian ini 1 2 1 2. Nah, nanti diulang 2 kali. Oke, kita mulai Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, bahunya mana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yang sebelah kiri? Balik lagi. Oh, ada yang belum gerak nih kayaknya ya. Yang di belakang? Ya. Bahu lagi. Kiri. Kepala lagi. Udah mulai rileks? Udah mulai rileks ya Bapak ya? Udah ready ya? Oke. Nah, oke, udah pada rileks semua, kayaknya muka-mukanya udah pada ceria semua nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan nantinya akan menjelaskan aplikasi analisis media sosial yang merupakan non berbayar ya. Dengan indikator hasil belajarnya seperti ini. Yang kemarin sesi pertama kita sudah membahas tentang yang dari berbayar, kemudian yang kedua hari ini kita akan membahas tentang aplikasi analisis isu dan opini publik dalam media sosial non berbayar. Nah, kemudian agenda kita pada hari ini adalah aplikasi analisis isu dan opini publik dalam media sosial non berbayar. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu di sini, apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah tahu ya, bisa menyebutkan salah satu contoh aplikasi media sosial yang ada? Ya, ada yang tahu? Oke, terima kasih Bapak Adi, benar sekali. Ada FB Insight, kemudian ada lagi? Oh iya, benar sekali Ibu Ayu. Jadi ada Twitter Analytics gitu ya. Iya benar Bapak, yang di belakang itu siapa namanya? Oke, Bapak Kris, terima kasih. Ada Netlitik ya di situ ya. Nah, kemudian manakah dari aplikasi tersebut yang Bapak Ibu tahu yang merupakan adalah aplikasi non berbayar? Contohnya yang mana yang tadi sudah disebutkan? Oh oke, ya jadi ada aplikasi yang namanya adalah Instagram Insight. Oke, nanti kita akan kulik-kulik lebih lanjut lagi tentang Instagram Insight nanti setelah ini ya. Nah, ini dia, saya akan menjelaskan sedikit, ada beberapa macam aplikasi media sosial non berbayar. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya, logo-logonya kita sangat kenal ya. Ada logo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan juga Google. Nah, apa aja sih yang ada aplikasi analisis media sosial dari bawaan platform ini? Nah, yang pertama ada FB Insights dan FB Audience Insight. Sesuai dengan namanya, kita bisa mengetahui tentang audiens kita seperti apa gitu ya. Kemudian ada Instagram Insight. Hari ini kita akan membahas Instagram Insight karena sekarang ini Instagram memang sedang lagi tren-trennya seperti itu ya. Kemudian ada YouTube di sini, YouTube Analytics. Kemudian ada Google Trends dan yang terakhir di sini adalah Twitter Analytics gitu ya. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin merefresh sedikit Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa ya tentang analisis media sosial. Kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi kita ulas sedikit lagi ya. Analisis media sosial itu adalah upaya untuk menganalisis big data. Jadi media sosial itu banyak sekali data-data yang ada di media sosial. Hari ini, detik ini mungkin Bapak Ibu bisa posting, Bapak yang di sana bisa posting. Jadi mungkin dalam 1 detik aja, itu mungkin udah ada ribuan atau jutaan
cuitan, konten atau postingan dari seluruh orang di dunia. Ya, itu merupakan namanya adalah big data. Sehingga big data ini nanti bisa kita ambil, kita analisis untuk memahami isu dan opini publik, kepentingan kampanye komunikasi dan atau pemasaran. Nah, ini adalah aplikasi analisis media sosial non berbayar dari platform gitu ya. Nah, nanti di sesi sore kita akan membahas tentang aplikasi analisis media sosial yang non berbayar tapi dari third party. Jadi bukan dari bawaan aplikasi media sosial itu sendiri. Nah, ini dia Instagram Insight yang akan menjadi contoh kita pada hari ini. Nah, apa aja Instagram Insight itu dan apa sih yang dinamakan Instagram Insight? Instagram Insight itu adalah tools dari analisis media sosial bawaan dari platform itu sendiri. Karena tools berarti itu adalah namanya alat ya. Jadi di situ tools itu ada banyak alat-alatnya. Nah, di sini di Instagram Insight itu akan menyediakan data yang terkait follower Bapak dan Ibu ya, demografinya, usianya, kemudian gendernya seperti apa ya, serta performa dari postingan konten tertentu. Nah, aplikasi ini juga dapat membandingkan konten, kemudian mengukur kampanye, dan juga melihat engagement tiap postingan agar dapat lebih memahami audiensnya. Yang dinamakan engagement itu apa? Engagement itu ada keterlibatan dan keterikatan dari followers Bapak dan Ibu ke akunnya Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Bapak Ibu di sini kan adalah para pejabat pengelola kehumasan gitu ya, atau juga mungkin adalah admin-admin dari media sosial itu sendiri. Nah, ini penting untuk mengetahui kegunaan dari Instagram Insight. Jadi tidak hanya posting foto atau konten saja di Instagram, kita bisa menganalisis lebih lanjut. Nah, yang pertama di Instagram Insight kita bisa mengeksplor demografi dari follower kita dan juga kebiasaan-kebiasaan atau perilaku dari follower kita, mulai dari usianya, seperti dilihat ini adalah contoh Instagram saya Bapak dan Ibu ya, bisa kita lihat dari lokasinya, kemudian dari usianya, gendernya gitu ya, kemudian mereka online-nya biasanya jam berapa, itu bisa dilihat. Nah, di sini informasi ini akan membuat Bapak Ibu untuk lebih memahami siapa sih followernya Bapak dan Ibu di akun Bapak Ibu sendiri, kemudian mereka dari mana, sehingga nanti Bapak Ibu bisa tahu, postingan mana yang cocok untuk follower Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, Instagram Insight ini juga bisa menampilkan data postingan-postingan atau konten yang sudah diposting gitu ya. Yang pertama ada kontennya itu bisa foto, video, Instagram Story, Instagram Live, TV itu juga bisa semuanya ya. Kemudian di sini juga bisa mengukur komennya, berapa banyak yang komen, engagementnya seperti apa, impression itu seperti apa, likes-nya berapa, reach-nya berapa, dan yang nge-save, yang menyimpan video atau foto Bapak dan Ibu itu berapa orang. Nah, yang dinamakan reach itu adalah jumlah follower unik yang Bapak Ibu miliki ya. Misalnya ada Bapak Ibu punya 30 followers, tapi hanya 3 orang saja yang melihat postingan atau konten Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kemudian impression kalau dilihat di sini, impression tuh jumlahnya lebih banyak dibandingkan reach. Kenapa? Karena impression ini biasanya misalnya ya Bapak Ibu kan melihat Instagram. Kadangkala kan dia muncul beberapa kali, nah itu dihitung. Jadi misalnya hari ini saya melihat ini postingnya 3 kali, jadi akan masuk menjadi 3 kali melihat. Itu yang dinamakan adalah impression. Sehingga biasanya impression itu lebih tinggi nilainya dibandingkan reach. Kemudian di sini kita juga bisa melihat, kita filter datanya waktunya, mulai dari 7 hari sampai 2 tahun gitu ya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang bertanya? Belum ada yang bertanya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini juga bisa melihat dan mengukur kampanyenya kita berhasil atau tidak gitu ya. Kemudian konten-konten marketing atau pemasaran kita itu bagus atau enggak gitu ya. Apalagi Bapak Ibu di pemerintahan tuh biasanya kan banyak konten-konten yang berbau kampanye atau edukasi, kemudian diseminasi informasi. Nah, itu nyampe nggak sih ke audiens Bapak dan Ibu, bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengevaluasi Instagram Stories ya. Kalau bahasa gaulnya tuh sekarang Instagram Stories itu ada Snapgram ya. Snapgram ini itu bisa menganalisis data untuk menemukan story mana, Snapgram mana yang kira-kira itu cocok dan mewakili audiens Bapak dan Ibu, kemudian konten mana yang membuat mereka skip. Jadi ya langsung di skip, dicepetin karena mereka nggak suka ngeliat kontennya seperti itu.
Kemudian ada beberapa yang bisa dilihat, misalnya berapa banyak yang exit, berapa banyak yang ngebales dengan misalnya emoji atau komen, kemudian berapa banyak yang langsung swipe atau skip gitu ya. Nah, ini contohnya seperti di gambar ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video ya. Kemudian yang keempat itu kita bisa mengecek juga promosi berbayar. Nah, promosi berbayar ini akan memberikan quick summary dari impression dan engagement dari profil Bapak dan Ibu yang dipromosikan. Karena berbayar, contohnya di sini karena saya tidak pernah menggunakan hal itu, jadi tidak berbayar, makanya tidak bisa saya tunjukkan. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Jadi kita bisa melihat berapa banyak orang profil yang melihat promosinya, kemudian berapa banyak engagementnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian, di sini saya akan mendemonstrasikan videonya sedikit saja gitu ya. Nah, ini dia videonya. Nah, ini kita cepetin. Nah, oke. Ini ya videonya, bisa dilihat di Insight itu. Kita klik di Insight, nanti dia akan keluar semuanya professional dashboard, sehingga kita bisa tracking your performance gitu ya. Bisa dilihat umurnya di sini ya. Kemudian yang lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa juga melihat followers kita ada berapa banyak yang mengunjungi seperti itu. Ya, kemudian interaksinya seperti apa, reach-nya dan engagement-nya seperti apa. Kita juga bisa memfilter gitu ya, dari sisi durasi atau waktu, misalnya dari 7 hari ke belakang sampai 2 tahun ke belakang, seperti itu. Ya, kita bisa juga lihat berapa banyak orang yang follow di minggu ini, berapa banyak yang unfollow di minggu ini. Jadi kita bisa ngecek, oh di minggu ini orang kebanyakan unfollow karena kita posting apa. Oh berarti next kita jangan posting postingan seperti itu karena mereka tidak menyukainya. Nah, seperti itu. Di Instagram Insight ini kita juga bisa mengecek tiap postingan ataupun ke semua keseluruhan gitu ya. Oke, di sini kemudian saya akan memberikan tugas untuk Bapak dan Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk menginstal salah satu media sosial yang Bapak Ibu kira-kira cocok misalnya dengan Bapak dan Ibu. Misalnya saya yakin mungkin di sini sudah ada yang memiliki media sosial ya, tapi dipastikan juga media sosial Bapak dan Ibu apakah sudah misalnya untuk Facebook ya, apakah sudah FB page gitu ya, atau mungkin Instagram, apakah sudah Instagram for business gitu ya. Karena hanya untuk FB dan Instagram ini kalau misalnya sudah dirubah baru bisa kita mengecek insight-nya masing-masing, kecuali untuk Twitter dan YouTube ya. Kalau misalnya FB, kalau sudah ada yang punya, boleh dirubah ke FB page, kemudian Instagram boleh dirubah ke Instagram for business gitu ya. Kemudian kita bisa ngecek analisis media sosial dari postingan Bapak dan Ibu, kemudian nanti dipresentasikan di sesi siang setelah jam makan siang gitu ya. Jadi saya berikan waktu sekitar berapa ya? Satu jam lah ya, kemudian dipotong makan siang setengah jam gitu ya Bapak dan Ibu. Ini tugasnya gampang karena nanti kita akan ngulik-ngulik sedikit lagi dan kita bisa presentasi dan membahas lebih lanjut. Karena kalau saya ngomong doang mungkin agak bingung gitu ya, jadi harus benar-benar praktek langsung. Begitu. Nah, untuk kesimpulan di sesi kita pada siang hari ini, aplikasi analisis media sosial Instagram Insight itu adalah aplikasi yang gratis. Karena namanya gratis itu pasti seneng gitu ya. Jadi kita nggak perlu bayar. Bisa untuk menganalisis konten atau postingan tanpa Bapak Ibu perlu keluar atau mencari aplikasi lainnya. Karena aplikasi media sosial ini sudah menyediakan seperti itu. Kemudian Insight di sini dapat membantu untuk mempelajari audiens, engagement dan juga kinerja iklan berbayar serta tipe konten mana yang cocok untuk audiens Bapak dan Ibu. Kemudian saya akan menutup sesi kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk perhatiannya. Untuk sesi siang ini nanti kita akan bertemu siang nanti. Tapi saya akan menutup kelas kita sesi ini dengan satu quote yang bagus dari Dave Willis. Dia adalah seorang penulis terkenal gitu ya. Dia bilang kalau don't use social media to impress people, but use it to impact people. Artinya jangan menggunakan media sosial hanya untuk membuat kesan atau mengimpresikan kepada orang, tapi gunakan media sosial itu untuk mempengaruhi orang banyak. Ini pas banget untuk Bapak dan Ibu yang merupakan adalah perantara kehumasan atau pejabat-pejabat pengelola kehumasan ataupun pengelola media sosial masing-masing seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan media sosial yang ada itu nantinya untuk mempengaruhi orang banyak dan masyarakat luas. Nah, saya juga meminta Bapak Ibu jika ada waktu boleh juga menuliskan kesan dan pesan Bapak dan Ibu di pelatihan ini dengan scan QR Code ataupun link di bawah seperti ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Kita berjumpa lagi di sesi siang setelah jam makan siang.
Terima kasih, saya undur diri dulu.